Ya. Nanti setiap kita ulang begitu lagi ya? Setiap putus? Ya. Iya, Pak. Ya, oke. Baik. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Saya bukan nggak mau, tapi nggak bisa kemarin. Saya juga ini bagus ada tutorial. Jadi kita lanjut sih, waktu sudah jalan. Masih ada Rindi juga ini, belum masuk. Ya, oke. Mudah-mudahan yang lain bisa. Ya, saya share ininya. Materinya. Ya, jadi auditing lanjutan. Jadi kita lihat seperti flashback kemarin bahwa accounting itu adalah tentang asersi, tentang bagaimana manajemen melakukan asersi. Sementara auditing bagaimana auditor melakukan asuran. Melakukan asuran ini juga melakukan atestasi juga atau melakukan yang namanya audit. Jadi itu 3 hal istilah yang sama. Asuran, atestasi, audit sama. Itu dilakukan oleh auditor. Manajemen, asersi, accounting, ya kan, menyusun laporan keuangan. Jadi intinya mereka menghasilkan yang kuning, ya kan, dari yang hitam ini dari yang kuning. Kalau auditor itu mengurusin nama yang kuning ini benar apa enggak, angka-angka di neraca saldonya itu betul apa wajar atau tidak. Kemudian transaksi yang dicatat di laporan laba rugi itu sudah benar atau tidak, sudah wajar atau tidak. Kemudian CLK catatannya mengenai kebijakan akuntansi, apakah konsisten. Kalau kemarin misalnya penyusutannya garis lurus, sekarang apa garis lurus atau saldo menurun. Nah, itu kalau berbeda bagaimana penjelasannya. Jadi itu urusannya auditor. Auditor itu mendapatkan, dan memang ini hanya salah satu dokumen, salah satu faktor yang membutuhkan auditor untuk melakukan menguji yang kuning. Jadi ini yang biru ini sampai yang hitam. Ini untuk menguji ini. Tapi di samping itu ada lagi yang dilakukan oleh auditor untuk menguji keandalan atau kelayakan dari kewajaran dari laporan keuangan yang kuning ini. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ini. Jadi auditor itu yang merah. Auditor memang merah, karena auditor itu lumayan menakutkan bagi auditi, karena dia menggambarkan apa adanya. Auditi yang ingin digambar, ingin kelihatan bagus, kalau emang faktanya jelek, dia nggak bisa menolak. Demikian juga kalau memang faktanya bagus, nggak bisa ditutup-tutupi seolah-olah jelek. Nah, ini Anda jangan heran, auditi atau auditan itu atau klien itu bisa macam-macam. Bisa senangnya kelihatan bagus kalau dia mencari untuk mengharapkan sumber pembiayaan dari kreditor atau perbankan. Tapi kalau kedatangan orang pajak, kalau Anda dari auditor, mereka berusaha dengan muka susah, laporan ini kalau bisa jangan kelihatan untung, ya kan? Kelihatan rugi supaya nanti pajaknya lebih kecil. Makanya auditor merah. Nah, apa yang dilakukan auditor? Auditor lakukannya ini, mengumpulkan bukti audit. Bukti audit untuk menjadikan, dia bilang, auditor ini berangkatnya dari yang tadi kuning, sekarang ini kita anggap warnanya biru. Laporan keuangan. Jadi auditor ini berdasarkan laporan keuangan, dia akan lihat angka-angka di neraca, saldo-saldo neraca, transaksi-transaksi di laporan laba rugi, itu dia lihat. Nah, ini lalu dikumpulkan bukti-bukti untuk mendukung kewajaran angka-angka yang ada di sini, ya kan? Demikian juga dievaluasi buktinya, udah dicari, dievaluasi benar apa enggak, cocok apa enggak, gitu kan. Nah, ini tujuannya apa bukti tadi? Bukti tadi untuk melihat ini dibandingkan. Apakah penyajiannya misalnya udah sesuai dengan kriterianya? Kriterianya apa? Di sini standar akuntansi. Di Indonesia disebut standar akuntansi keuangan (SAK). Di Amerika disebut GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Dia nyebutnya prinsip akuntansi yang diterima umum, prinsip akuntansi. Tapi barangnya sama, standar prinsip sama saja. Kalau di luar negeri, di internasional, International Accounting Standard (IAS), yang sama IAS. Kalau Indonesia SAK. Nah, dibandingkan sesuai apa tidak. Nah, ini bagaimana hasilnya? Anda setelah mengumpulkan bukti ini, Anda membanding-bandingkan, lalu hasilnya Anda tuangkan dalam laporan audit. Anda itu auditor dalam hal ini. Adalah laporan audit. Laporan audit ini isinya apa? Opini. Opini ada 4 atau 5. Beberapa literatur menyebutnya 5. Di buku ARS 14 ya 4. Ini mudah-mudahan tidak ada soal yang nanyanya kayak begitu. Misalnya, ada opini ada berapa? Pilihan 2, 3, 4. Waduh, kalau itu saya rasa kurang bijaksana soal seperti itu. Karena
Anda menjadi sulit karena dalam beberapa literatur bisa dikatakan 5, bisa juga 4. Kalau di Arendt kan 4, karena yang pertama unqualified, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua unqualified juga, tapi dengan paragraf tambahan. Nah itu udah yang kedua. Yang ketiga yang tidak qualified, jadi kualifikasi gitu. Jadi kualifikasi itu udah ketiga. Yang keempat itu justru gabungan. Yang keempat tuh antara disclaimer dan adverse. Padahal disclaimer sendiri adalah satu pendapat yang terpisah, yaitu pendapat yang menolak memberikan pendapat. Jadi pendapat menolak memberikan pendapat gitu. Jadi Anda bisa sebagai auditor menolak memberikan pendapat dituangkan dalam laporan bahasanya menolak, karena mungkin ada dibatasi, nggak boleh melakukan stok opname, ya kan, nggak boleh melakukan konfirmasi, nggak boleh melakukan lain-lain, inventarisasi misalnya. Nah itu karena Anda nggak boleh mengakses dan Anda tidak bisa mengambil kesimpulan, Anda menolak, ya kan. Yang kelimanya, yang itu digabung, 45 digabung di Arendt, ya kan, 45, disclaimer dan adverse. Yang adverse itu adalah betul-betul tidak setuju. Jadi menolak dan tidak setuju itu dua hal yang berbeda, ya kan. Menolak laporan yang menolak, kalau tidak setuju Anda berisa, tapi Anda nggak setuju dengan laporan itu, gitu. Karena Anda tidak setuju karena angkanya demikian misleading, demikian menipu, demikian salah saji namanya, demikian besar dan signifikan. Nah itu, jadi bisa 5, bisa 4. Jadi kalau ditanya itu 4. Tapi kalau ditanya, kalau dalam essay ya dijawab, dijelaskan. Jadi kalau multiple choice memang susah. 4 apa 5 apa 3, akhirnya ada tebak-tebakan. Itu kurang bijaksana soal. Mudah-mudahan tidak ada soal begitu. Tapi ini sekedar pengetahuan Anda. Jadi apa yang dilakukan auditor adalah pengumpulan bukti. Bukti audit. Apa bukti audit itu jadinya? Jadi bukti audit itu, atau di sini evidence, yang saya kutip dari bukunya, is any information used by the auditor. Artinya apa? Bukti atau bukti audit adalah semua informasi yang diperoleh auditor di sini. In order untuk apa? To determine, untuk menyatakan whether apakah informasi laporan keuangan yang di biru ini, yang diaudit oleh auditor, itu udah sesuai belum dengan kriterianya yang ditentukan. Yaitu di sini standar akuntansi keuangan. Itulah bukti tadi. Jadi bukti itu semua informasi yang dikumpulkan untuk itu. Oke. Nah, dari bab 7 ini itu bab 7, 9, 10 ya, 7. Ini bukti audit itu dikaji, kita adalah pertama bagaimana bukti audit itu dipisahkan dengan bukti lainnya. Kemudian artinya bukan dipisahkan, maksudnya dibedakan dengan bukti lainnya. Yang kedua, bagaimana kita mengambil keputusan dalam menentukan bukti-bukti audit yang mana harus ditentukan. Berapa banyaknya, berapa yang jenisnya apa saja, itu keputusannya apa, bagaimana pertanyaannya. Terus yang ketiga adalah karakteristik persuasiveness dari bukti audit. Ini penting. Jadi selalu saya nggak terjemahkan kata-kata persuasiveness, karena akan selalu ditanya dan dikeluarkan. Intinya bisa keyakinan. Persuasiveness ini keyakinan, convince gitu. Jadi karakteristik dari tingkat keyakinan satu bukti audit. Jadi bukti audit itu jangan terkecoh dengan bukti audit dapat diandalkan. Bukan, ini bukan dapat diandalkan, bukan reliable-nya, masalah persuasiveness-nya. Buat dia mendingan diyakini gitu. Nah, yang berikutnya adalah jenis-jenis bukti audit. Ada 8 nanti kita harus lihat. Kemudian adalah dokumentasi audit tujuannya. Nah, yang berikutnya mengenai pengaruh IT dan lain-lain itu tidak menjadi fokus karena mungkin tidak banyak disinggung. Tapi Anda sudah baca juga semua, sudah bikin semua. Nanti beberapa hal yang kalau ditanyakan silakan. Nah, kemudian kita coba lihat tadi ya, bagaimana Anda membedakan bukti lainnya, bukti audit itu dari bukti-bukti lainnya. Di sini ada ilustrasinya disampaikan di buku itu dengan tolak ukur nih ada 6. Di sini tolak ukurnya itu ada misalnya use of evidence, kemudian nature of evidence, kemudian pihak-pihak yang melakukan evaluasi, ya kan, yang melakukan pengujian itu tadi, kemudian conclusion-nya, kemudian certainty of conclusion, yakin apa tingkat keyakinannya, kemudian ini tingkat keyakinan, yang ini adalah nature, sifat dari hasil akhir dari pekerjaan pengumpulan bukti. Yang terakhir ada konsekuensinya. Konsekuensi apabila bukti yang dikumpulkan itu menghasilkan kesimpulan yang salah atau kesimpulan yang tidak benar.
Di sini Anda udah bikin resume, udah lihat semua. Saya hanya ingin garis bawahi, ini ada 3 hal. Yang pertama, penggunaan dari bukti. Bahwa bukti bagi saintifik atau dokter itu adalah untuk memastikan dampak dari penggunaan obat. Jadi bagaimana bukti dikumpulkan untuk menemukan, oh dampaknya ini. Sementara dalam kasus hukum, misalnya dalam tuntutan pencuri, bukti diperlukan untuk menentukan bersalah apa tidak orang yang dituduh. Si tertuduh tadi bersalah atau tidak. Si tersangka tadi bersalah atau tidak. Nah, sementara dalam audit terhadap laporan keuangan, itu adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan itu disajikan dengan wajar. Gitu. Jadi sasarannya bukan objeknya. Kalau ini kan sasarannya adalah apa bahan yang di obat tadi. Kalau ini sasarannya kan orang itu terputus apa enggak. Kalau ini enggak disasaran laporan itu. Laporan itu wajar apa enggak? Laporan ini kan dipakai oleh multi user untuk semua orang untuk digunakan. Si pihak yang terkait, klien atau auditan, nggak bisa apa-apa, terserah kita. Kalau ini kan masih berusaha, apalagi ada lawyer bisa bantu. Nah, coba yang berikutnya adalah kita lihat, yang agak beda lagi adalah nature of conclusion, hasil akhirnya. Kalau yang saintifik atau kedokteran adalah rekomendasi. Obat ini direkomendasikan dapat digunakan atau tidak dapat digunakan. Udah, simpulannya begitu, ya kan? Nah, sementara kalau di legal, ini bukti ini akan akhirnya menentukan ini terbukti bersalah, ini terbukti tidak bersalah. Jadi demikian. Sementara kalau ini kan yang sementara audit terhadap laporan keuangan adalah menghasilkan opini. Saya di situ nggak ada tulisan opini, saya tambahin opini. Karena di situ menyatakan menghasilkan satu dari beberapa alternatif audit report. Ya, maksudnya opini. Karena satu audit report, ya satu opini. Gitu. Misalnya Anda mengaudit, laporannya satu terbit, ya harus salah satu opini, nggak bisa dua. Kalau Anda bilang unqualified, ya unqualified. Anda bilang qualified dengan paragraf, demikian. Anda kualifikasi juga boleh, dikualifikasi karena datanya menyimpang begini, sungguh material. Gitu. Atau Anda menolak. Saya menolak laporan itu satu laporan sendiri gitu terhadap klien yang sama, klien tertentu, nggak bisa satu klien bisa dua audit, nggak bisa. Jadi satu klien diaudit oleh atau publik oleh satu KP oleh satu dengan hasil satu laporan juga gitu. Demikian juga dengan kalau dia misalnya tidak setuju gitu auditor tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsekuensinya apabila temuan tersebut menghasilkan kesimpulan yang salah. Ya, jadi dalam scientific experiment dalam ini obat misalnya. Kalau misalnya ternyata salah, ya sudah. Jadi paling-paling ya orang masyarakat tidak menggunakan obat tersebut. Obat tersebut ya ditarik, ya udah gitu aja kan. Dikasih nggak ada apa-apa, ya paling ya obatnya tarik, gagal ya udah ditarik gitu aja. Nggak ada konsekuensi apa-apa. Paling obatnya ditarik. Nah, demikian juga dengan di pengadilan. Kalau di pengadilan, bisa jadi orang yang salah, orang yang tidak bersalah diputuskan bersalah. Atau sebaliknya, justru orang yang benar, orang yang bersalah tadi sebenarnya orangnya benar. Gitu. Kan bisa saja terjadi. Namun apabila itu terjadi, salah pun misalnya keputusannya dari orang-orangnya benar, itu diputusi salah. Masih ada peluang orang melakukan banding, dan seterusnya. Jadi kalau hakim itu ada filosofinya, lebih bagus menghukum orang lebih bagus menghukum orang tidak bersalah. Lebih bagus menghukum orang tidak bersalah daripada salah. Lebih bagus daripada membebaskan orang bersalah. Gitu. Nah, itu filosofinya. Nah, kita coba lihat audit laporan keuangan. Sementara kalau di aturan laporan keuangan itu bisa dituntut. Auditor laporannya memberikan laporan. Anda misalnya kita pakai siapa tadi di sini? Misalnya Lulu tadi ya yang minta ini. Misalnya Lulu punya kantor akuntan publik Lulu. Oh, bukan Lulu tadi ya di Putu ya. Oke, sebentar kita tetap Lulu. Lulu
punya kantor akuntan dulu. Nah itu misalnya mengaudit satu perusahaan punyanya nih Putu gitu kan. Nah itu kalau hasil laporannya dari audit ternyata hasilnya itu laporannya nih Putu. Nah dulu tuh menyatakan dia wajar. Ternyata pas dilihat digunakan oleh bank ternyata ada informasi yang salah dan tidak wajar dan tidak benar penyajiannya. Itu dulunya bisa dilakukan. Contoh yang gampang kemarin Garuda, ya kan? Garuda kan diaudit, ya kan? Wajar katanya. Tapi ternyata belakangan terungkap dalam RUPS itu oleh salah satu bahwa ternyata laporan yang sudah audited tersebut ternyata datanya tidak menggambarkan kewajaran yang benar. Karena ada penjualan yang seharusnya tidak dicatat sebagai penjualan satu transaksi karena belum cukup memenuhi persyaratan. Memang betul sudah terjadi perikatan penjualan tapi pada beberapa hari sebelum tahun buku. Artinya butuh waktu untuk menguji bahwa transaksi tersebut betul-betul jalan gitu. Misalnya kalau udah beberapa bulan itu dianggap karena memang accrual penjualan kan diakui bukan uang dibayar atau uang diterima, tapi diakui pada saat terjadinya. Dan memang terjadinya tapi di awal-awal bulan Desember. Nah itu kan butuh waktu. Masa baru dicatat di awal Desember, diakuinya sampai berapa tahun. Sehingga terjadi kenaikan penjualan yang signifikan. Nah ini misleading, menimbulkan kekeliruan dari orang pengambil keputusan. Sehingga dituntut. Auditor independennya KP juga dituntut. Bahkan disuspend oleh OJK, oleh Kementerian Keuangan. Dan sekarang dalam proses pengadilan. Nah itu kira-kira yang membedakan bukti audit dengan bukti lainnya. Nah, coba kita lihat sekarang persuasiveness of evidence. Tadi, evidence ini audit evidence ya. Kalau kita bicara evidence, audit evidence. Nah, persuasiveness ini penting. Saya sengaja menekankan satu karena pengalaman dari perkuliahan beberapa waktu yang lalu, itu sampai ada yang salah, masih ada yang salah. Mereka menjawab pertanyaan persuasiveness evidence ini sampai 1/4 halaman. 1/5 kali ya gitu halaman. Tapi nggak benar. Kenapa? Dia komponennya salah. Artinya dia bercerita tentang appropriateness-nya saja. Ini. Dicoba. Padahal namanya persuasive evidence itu ada 2. Dan itu langsung dua-duanya nggak bisa salah satu. Yang pertama adalah appropriateness. Yang kedua ada sufficiency. Artinya bukti itu dapat dikatakan persuasif, yaitu meyakinkan manakala dia itu memenuhi ketepatannya. Appropriateness itu ketepatan. Sementara kalau sufficient adalah kecukupan. Jadi yang pertama bicara tentang kualitasnya, yang kedua mengenai kuantitasnya, cukupnya banyak sedikit. Saksi di KPK kan harus 2, kalau nggak diajukan tuh ke pengadilan, kalau nggak 2 nggak diajukan, karena nanti kemungkinan kalah. Bahkan dari saksinya bisa 4, 5. Jadi itu kecukupan. Demikian juga dengan auditor. Nah, jadi di sini kalau Anda tulis 2 ini saja, udah cukup. Mungkin 90% udah benar. Tapi kalau Anda mungkin ingin meyakinkan, ingin menulis lebih bagus, silakan. Tapi jangan sampai Anda menulis melulu, karena appropriateness ini ada banyak komponennya. Di sini di bawah appropriateness ada bagaimana sih yang tepat tersebut. Yang tepat tersebut adalah dia relevan dan reliable. Relevan itu sesuai. Ya kan, Anda pengen tahu mencari bukti kepemilikan kendaraan. Anda lihat dari mana? BPKB kan masih relevan BPKB. Jangan Anda lihat dari bukti parkir. Ada dari, kalau isi bensin, ada bensin itu ada B, nomor berapa, ini buktinya momen, oh ya enggak. Bukan, itu bukan, enggak relevan masih, walaupun masih nyambung, tapi cukup jauh. Tapi kalau BPKB mantap relevan. Demikian juga yang berikutnya adalah reliability. Reliability bahwa dia reliable, dapat diandalkan bukti yang dapat diandalkan, bukti yang valid. Nah, bukti dapat diandalkan itu syaratnya ada 6. Yang pertama, yang orang yang menyediakan, memberikan bukti tersebut pihaknya independen, tidak punya keberpihakan, jadi tidak punya unsur subjektivitas. Jadi kalau ditanya ya dia memang begitu apa adanya. Misal Anda ingin tanya alamat rumah Pak Abi ini di mana, ya, dia nanyanya nggak ke orang-orang, dia tanya ke Pak RT. Oh, si independen karena Pak RT itu yang tahu gitu kan. Kemudian efektivitas dari internal control. Nah ini tadi, kalau misalnya tadi Lulu ya kan,
yang meriksa itu, kemudian yang diperiksakan putu, ya kan. Nah, putu itu PT-nya itu punya pengendalian intern. Kalau pengendalian internnya putu itu bagus, maka atau efektif, maka bukti-bukti itu dapat diandalkan, yang dikeluarkan, yang ada dibuat oleh perusahaan putu itu dapat diandalkan, sehingga Lulu dalam mengaudit bisa mengandalkan laporan bukti tersebut. Kemudian yang ketiga adalah auditor direct knowledge. Ini pemahaman dari auditor secara langsung. Jadi auditor punya pemahaman. Ini waktu tinggal 10 menit lagi. Nanti kalau habis kita ulangi lagi. Nah, sambil menunggu itu kita lanjutkan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Saya juga sudah buka di Wiki Pajak. Ini kalau di situ juga ada mau tanya silakan tanyakan beberapa. Karena Anda sebetulnya kan sudah mereview semua topik 3 bab ini. Tapi ada beberapa yang pending, silakan ditanyakan di sana untuk melengkapi perkuliahan ini sambil kita melanjutkan ini. Gitu. Kemudian, bentar, saya coba ini dulu. Saya kok ada yang kurang ya. Screen. Oke. Ya, nah ini. Nah, kemudian auditor direct knowledge adalah artinya pemahaman dari auditor. Jadi kalau bukti-bukti itu auditornya tahu, dekat, paham, itu tentu lebih dapat diandalkan. Jadi, kalau ada bukti surat izin usaha perikanan gitu, auditornya ngerti, oh iya nih ini perikanan. Tapi kalau nggak ngerti kan dikasih surat izin perikanan, dilihat apa iya bener, nggak tahu juga dia kan bentuknya gimana, dia nggak punya kriteria itu yang jadi buktinya nggak bisa diandalkan juga karena auditor tidak tahu. Tapi kalau auditor tahu itu semakin dapat diandalkan bukti tersebut bener apa enggak, walaupun bisa saja secara normatif itu benar. Kemudian kualifikasi dari provider, ini hampir sama dengan independen. Kalau independen itu maksudnya itu apa pemberi informasinya tidak ada keinginan memberikan bias, menyimpang. Nah, kalau kualifikasi itu dia bukan tidak ada keinginan, dia mampu apa enggak gitu. Anda tanya alamatnya Abidin, alamatnya saya gitu, bukan ke Pak ET ya kan, nanyanya ke misalnya tukang ojek di ujung gang atau jauh di dekat kelurahan, misalnya tanya nih kelurahan Pondok apa Pak, namanya Pak Abidin, itu bingung kan dia. Tapi kalau ke Pak ET sekian sesuai RT-nya 2 itu langsung ke betul udah tahu, itu udah cocok kualifikasinya. Kemudian yang berikutnya ada terima objectivity dari evidence. Nah, kalau dua tadi, independence dan kualifikasi, itu orangnya yang memberi bukti. Nah, kalau yang objectivity evidence, ada buktinya. Gitu. Anda, ya kan, membuktikan. Si, apa namanya, tadi kan Putu, ya kan, auditornya kan Lulu. Lulu itu kan misalnya pengen tanya, bukti kata Putu ini buktinya dilihat, oh ternyata misalnya bukti tentang lokasi gudang di mana, oh ada fotonya nih, oh berarti oh ada foto gudang, ini foto dari mana, dari Google atau oh bukan dari Google kok, ini foto diambil dari internet. Berarti si Lulu bisa meyakini bahwa ini buktinya benar gitu misalnya. Atau video lah, kalau video lebih ada bergerak lebih tahu, oh udah kelihatan tuh lokasinya benar, itu bisa juga menjadi bukti yang lebih objektif. Yang terakhir adalah timeliness. Timeless itu adalah waktunya, timingnya. When procedure are performed and portion of period being audited. Artinya itu apa? Waktunya yang berhubungan dengan penggunaan bukti audit. Misalnya kalau Anda ingin memastikan penjualan di bulan Agustus, Anda tentu akan lihat faktur di bulan Juli, Agustus, dan paling tidak tambah lagi di bulan September. Nggak mungkin ada nggak faktor-faktor di bulan Januari yang jauh sebelumnya, atau bahkan Desember nanti, itu kejauhan. Jadi Anda sulit meyakini penjualan di bulan Agustus tadi. Nah, jadi Anda untuk lihat dokumen itu. Makanya dokumen itu bisa diandalkan. Kalau dokumennya makin jauh dari faktor dari Agustus, untuk menguji itu dianggap semakin jauh. Makanya tidak reliable. Itu waktunya maksudnya. Nah, demikian. Nah, sementara kalau sufficient, itu ada dua. Ada kecukupan banyaknya sampel sama kelayakan pemilihan itemnya. Gitu. Kalau yang cukup yang sampel itu misalnya ini berapa nih? Ada 15 barang di dalam gudang, ya kan? Atau ada 500 barang, berapa yang mau kita uji petik? Dia ketuk petik 20 aja.
70 aja, itu banyak ya. Asumsinya barangnya homogen. Tapi kalau barangnya nggak homogen, misal dalam gudang itu ada berbagai jenis barang, nah tentu harus ada pilihan ke bawah. Mana pilihannya yang bisa, yang proper. Oh, ternyata kita pilih, karena ini bahan gudang, bahan makanan. Nah, bahan baku makanan, misalnya ada tepung, ada beras, ada apa namanya minyak goreng gitu kan. Nah, pilih yang mana? Oh, ternyata minyak goreng harus agak banyak karena minyak goreng ini minyak goreng lebih banyak daripada tepung karena isinya walaupun gede, tepung itu sebenarnya hanya beberapa biji. Makan tempat minyak goreng ini kecil-kecil tapi banyak, sehingga kita harus melakukan pengumpulannya, buktinya harus banyak di minyak goreng. Nah, itu pilihan oleh auditor. Demikian ya. Jadi itu dua, jangan lupa appropriate dan sufficient. Selalu jangan lupa, Anda jangan lupa kalau ditanya gini tulis dua dulu. Soal nanti Anda mengembangkan jawaban silakan. Jangan panjang lebar menjelaskan hanya appropriateness, relevan, bukti yang relevan, dapat diandalkan, ngalor ngidul segala macam ini. Sufisiensinya lupa gitu. Jangan. Sebutkan dulu dua. Persuasiveness dari evidence adalah appropriateness dan sufficiency. Ada tepat dan cukup. Nah, baru jelaskan di bawah, yang cukup adalah begini, yang tepat begini. Itu nilainya insya Allah 100, ya kan? Nah, jadi kita lihat. Di bukti itu, bagaimana kita memutuskan untuk mengetahui berapa banyak bukti yang harus kita peroleh. Kemudian berapa bukti apa yang harus kita dapatkan. Berapa banyak yang harus dikumpulkan. Nah, itu ada 4 pertanyaan untuk mempertimbangkan itu, untuk perolehan tadi. Yaitu yang pertama, which audit procedure to use? Ada 4 berarti kan. Yang kedua adalah sample size. Yang ketiga, item to select. Dan keempat adalah timing. Which use? Prosedur audit apa yang dilakukan? Ya kan? Anda misalnya mau melakukan prosedur audit yang mana? Ya kan? Oh, saya mau meriksa prosedur neraca. Nanti untuk mengetahui saldo-saldo di neraca. Oh, prosedur untuk di laporan penghasilan. Berarti Anda harus mengetahui berapa transaksi penjualan mana yang mana gitu. Nah, biasanya itu secara detailnya Anda akan lihat lagi di neraca itu yang mana yang mau dilihat. Oh, yang mau dilihat adalah kas. Oh, kalau kas itu perlunya begini. Perlu dilakukan. Kalau untuk piutang perlunya dilakukan ini. Berapa banyaknya? Itu mengenali itu ya harus ditanya ada prosedur yang mana. Yang kedua, sample size, besarnya. Ya, bagaimana gitu? Banyaknya bagaimana? Nah, kalau sebagai banyak itu tentu kita bisa tahu berapa banyak dan bukti apa. Nah, demikian juga yang ketiga adalah item to select. Ini sama dengan sampel. Kalau sampel itu banyaknya, kalau item itu jenisnya, mana yang mau kita pilih. Dan yang terakhir, yang keempat adalah waktunya perform di prosedur. Ya tadi, misalnya mau piutang, mau konfirmasi piutang. Kan prosesnya lama tuh dikonfirmasi. Jangan bikin konfirmasinya itu belakangan, harus di awal-awal pemeriksaan. Supaya nanti pada akhirnya sudah bisa dilaksanakan. Jadi ada 4 pertanyaan pada saat kita mempertimbangkan akan bagaimana memperoleh bukti. Berapa bukti apa yang akan diperoleh, kemudian berapa banyak, itu ada 4 pertimbangannya. Ada 4 audit evidence decision. Ini perlu diingat. Ini begitu di bukunya gini. Oke. Nah, jadi dari itu kita akhirnya tahu sekarang. Sekarang tuh ada 8 di buku ini, 8 bukti audit yang menjadi menjadi bahan untuk digunakan oleh auditor, ya kan? Yang akan dikumpulkan. Auditor mengumpulkan bukti, ya bukti itu jenisnya ada 8, ya kan? Yang pertama ada physical examination. Physical examination itu pemeriksaan fisik. Dia nomor 1. Dan memang kenapa nomor 1 juga? Karena dia paling andal. Karena apa? Di sini melibatkan auditor secara langsung, lalu ada mekanisme penghitungan berpihak bersama dengan pihak pihak klien itu dihitung bersama. Bahkan kadang-kadang dalam physical examination kita mengundang orang luar. Misalnya manakala kita nggak ngerti ya, si auditor tadi, Lulu tadi mungkin belum paham misalnya dalam menghitung minyak atau menghitung benda tertentu. Akhirnya dipanggil konsultan yang paham tentang itu. Sehingga 3 pihak lagi terlibat. Gitu. Tapi konsultan tadi atau pihak independen tadi itu untuk kepentingan auditor menguji kebenaran hasil hitung fisik tadi. Nah, di sini ada 2 hal yang perlu dilihat, itu antara aset dan dokumen. Nah, yang diperiksa itu adalah aset, ya kan? Aset.
Misalnya kas, aset, persediaan, aset, fix aset, kendaraan, harta benda, semua aset. Kan itu diperiksa, yang bisa diperiksa secara fisik. Anda pisahkan dengan dokumen. Dokumen itu bisa jadi aset, bisa jadi cuma dokumen saja belaka. Ya kan, faktur. Faktur itu bisa jadi aset, bisa jadi mencerminkan suatu penjualan. Tapi kalau fakturnya tidak valid, entah salah tulis, entah faktur pajak, kalau di pajak